Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya dari kelas 10 DKV 1. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat yang berjudul Asal-usul Gunung Pinang. Di pesisir pantai kota Banten yang permai, hiduplah seorang janda parubaya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang dan seekor burung kakatua. Suatu pagi, ada kapal saudagar yang menepi di dekat pantai. Mendengar kabar itu, Dampu Awang segera lari pulang ke rumah menemui ibunya. Lalu Dampu Awang berkata, "Ibu, ada kapal saudagar yang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa jadi saudagar dan membahagiakan ibu. Tolong izinkan Dampu bekerja di sana ya, Bu." Setelah awalnya ditolak sang ibu, Dampu pantang menyerah dan terus memohon agar diperbolehkan pergi. Akhirnya ibu pun luluh. "Baiklah nak, ibu izinkan kau bekerja di sana. Namun jangan lupa mengirimkan kabar ya nak. Bawalah juga burung kakatua ini agar kau tidak kesepian," jawab sang ibu. "Baik Bu, akan kuingat pesan ibu," ucap Dampu. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantarkan kepergian Dampu dengan linangan air mata. Ia berharap impian putranya terkabul, agar mereka bisa berjumpa lagi. Di kapal saudagar, Dampu bekerja keras hingga saudagar pun mengakui kegigihannya. Jabatan Dampu Awang dinaikkan olehnya, hingga suatu hari Dampu dipanggil oleh majikannya. "Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku, Siti Nurhasanah. Apakah kau bersedia?" tanya Teuku Abu Mansyah. Dampu Awang terkejut namun gembira mendengarnya. "Tentu saja saya bersedia, Tuan," jawab Dampu. Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nurhasanah. Tak lama kemudian, Teuku Abu Mansyah meninggal dunia. Kini Dampu Awang menjadi saudagar kaya menggantikan mertuanya itu. Namun apakah Dampu benar ingat janji pada ibunya? Ternyata tidak. Dampu sudah lama melupakan ibunya yang jauh di pesisir. Suatu hari, kapal Dampu berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebut tersebar. Ibu Dampu Awang yang sudah tua juga mendengar dan segera berlari ke dermaga. Sayangnya ia tidak disebut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang mirip seperti peminta-minta. "Suamiku, apa benar dia ibumu?" tanya istri Dampu. "Dia bukan ibuku sayang, dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku," jawab Dampu. Perkataan Dampu membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kepedihan. "Ya Tuhan, jika memang ia bukan putraku, biarkanlah ia pergi. Namun jika ia putraku, tolong berikanlah ia hukuman." Doa sang ibu. Doa sang ibu terjawab. Ketika Dampu Awang hendak berlayar pergi, petir bermunculan di langit, dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang-ambingkan kapal Dampu Awang. Termasuk istrinya ketakutan. "Dampu, akuilah ibumu itu," teriak burung kakatua. Namun Dampu tetap menolak. "Tidak, ia bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati," teriak Dampu keras. Sekejap kapal yang ia naiki terperangkap dalam udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah pesisir. Kapal itu pun jatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Kini gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang.